Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani dengan NIM 2401015. Saya berasal dari kelas 3B semester 3 dengan prodi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Baharudin Pariaman. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih 1 yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Hilma Nafsianti SHI MA. Saya akan membuat video ini untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya, itu seputaran fikih ibadah. Fikih ibadah adalah ilmu yang mempelajari tentang aturan-aturan beribadah dalam Islam. Tentunya pembahasannya meliputi tentang syarat-syarat sah beribadah, rukun-rukun beribadah, serta tata cara melakukan ibadah yang benar, sehingga juga membahas tentang hal-hal apa saja yang dapat membatalkan ibadah yang kita kerjakan, yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, itu mengapa setiap umat muslim harus mempelajari ilmu fikih ibadah ini. Kenapa tidak hanya sekadar melaksanakan? Jadi, melaksanakan ibadah tanpa mengetahui apa maksud dan tujuan dari ibadah yang kita kerjakan itu memang benar niatnya baik, tetapi caranya salah sehingga ibadah yang kita laksanakan itu tidak sempurna. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam itu harus mempelajari fikih ibadah agar kita mengetahui bagaimana dan apa saja syarat yang dapat membuat ibadah kita sempurna, dan apa saja rukun yang harus kita kerjakan sehingga ibadah yang kita laksanakan itu sempurna. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu seperti ibadah sholat, tentunya juga ada urutan agar sholat tersebut sempurna. Sebelum kita melaksanakan sholat, tentunya kita harus berwuduk terlebih dahulu agar suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Lanjut yang kedua yaitu sebelum sholat kita harus meniatkan niat sholat apa yang akan kita kerjakan. Selanjutnya itu takbiratul ihram, setelahnya baru membaca doa iftitah, lanjut dengan membaca Al-Fatihah dan baru ayat-ayat pendek, dan seterusnya. Itu merupakan runtutan gerakan dan bacaan yang ada dalam sholat. Jadi jika kita tidak mempelajari fikih ibadah tersebut, kita tidak akan tahu apa bacaan dari setiap gerakan yang kita kerjakan dan apa makna dari setiap gerakan yang kita laksanakan. Yang ketiga, mengapa di dalam ibadah di dalam Islam memiliki aturan yang rinci seperti syarat dan rukun? Karena ibadah merupakan bentuk keterhubungan langsung antara manusia dengan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu beribadah ini harus dilakukan secara teratur dan berurutan, dan ibadah tidak boleh dilakukan sesuka hati atau asal-asalan, karena rukun dan syarat ini berfungsi untuk menjaga keberagaman ibadah serta untuk memastikan apakah ibadah kita itu sah, dan juga untuk menentukan manakah ibadah yang benar dan manakah ibadah yang tidak benar. Contohnya dalam syarat sholat yaitu yang pertama harus suci dari hadas terlebih dahulu, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Dan yang kedua itu harus menutup aurat. Dan yang ketiga mengetahui waktu ibadah yang akan dilaksanakan. Nah, seperti kalau siang itu ibadah zuhur, jadi kita harus tahu ini ibadah apa yang kita lakukan, jadi agar sesuai sholat dan niat yang kita niatkan tersebut. Dan rukun sholat
Yang pertama yaitu niat, takbiratul ihram, Al-Fatihah, membaca ayat pendek, ruku, dan seterusnya. Namun jika dari salah satu rukun ada yang tertinggal, maka bisa dikatakan sholat kita itu tidak sah atau kurang sempurna. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan taharah dan mengapa penting sebelum sholat? Jadi taharah merupakan cara bersuci dari hadas dan najis, yaitu dengan cara berwudu, mandi wajib maupun tayamum. Kenapa taharah itu penting sebelum sholat? Karena seperti yang kita ketahui bahwa pengertian dari taharah itu merupakan cara bersuci dari hadas dan najis. Jadi taharah ini memang penting karena tanpa bersuci, tanpa membersihkan diri dari najis dan hadas, tentunya sholat kita atau ibadah kita tidak sah. Yang kedua, dalam Islam itu sangat menekankan agar kita bersih dari hadas dan najis terlebih dahulu sebelum melakukan sholat atau ibadah. Dan yang ketiga, kebersihan lahir untuk mencerminkan kesiapan diri kita untuk melakukan ibadah. Jadi kalau kita bersih dari hadas dan najis, itu mencerminkan bahwa tentang kesiapan kita untuk melaksanakan ibadah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti kita yang akan melaksanakan sholat, di situ kita diharuskan untuk berwuduk terlebih dahulu. Agar apa? Agar yang disampaikan tadi, agar kita bersih dari hadas kecil maupun hadas besar, sehingga ibadah yang kita lakukan itu sah. Nah, jika tidak ada air untuk berwuduk, maka kita boleh bertayamum menggunakan debu. Dan soal yang kelima, sebagai calon guru PAI, bagaimana kita menyampaikan materi agar mudah dipahami oleh siswa. Jadi kita sebagai calon guru PAI bisa menyampaikan materi dengan cara penyampaian materi itu menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh siswa-siswi yang kita ajar. Dan yang kedua, itu bisa praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga itu penerapan atau pembiasan, bukan hanya sekadar teori-teori saja. Cara menyampaikan materi ibadah kepada siswa-siswi bisa dengan cara itu menyampaikan apa maksud dari ibadah itu dan apa manfaatnya. Kita bisa menyebutkan bahwa ibadah itu merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ialah Maha Pencipta semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, dan serta semua yang ada di alam semesta ini adalah yang menciptakan, dan bisa menyebut dengan cara menyebutkan apa manfaat dari beribadah tersebut dan tujuan kita beribadah tersebut, dan mempraktekkannya langsung agar materi yang disampaikan itu bukan hanya sekadar teori, tetapi mereka ikut merasakan apa manfaat dari ibadah yang mereka laksanakan. Nah, untuk contoh penerapan pembelajaran PAI ini, kita sebagai guru itu tidak hanya sekedar menjelaskan materi ibadah lewat buku, hanya menunjukkan gambar-gambar, bukan, tetapi kita juga harus mengajak siswa-siswi itu untuk melakukan praktek langsung dengan cara praktek langsung. Itu namanya bukan hanya sekadar teori, tapi praktek langsung kepada siswa-siswi agar mereka tahu bagaimana sholat itu, bagaimana tata caranya, dan apa rukun syarat dalam sholat itu. Itu penerapannya bisa jadi seperti ujian praktek sholat. Itu biasanya di SD itu praktek sholatnya itu mandiri satu-satu orang. Nah, dengan bentuk penerapan praktek sholat tadi, siswa bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi siswa juga akan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari karena mereka sudah tahu bagaimana dan tata cara beribadah tersebut. Hal yang keenam itu bagaimana
cara menjelaskannya bahwasannya sholat itu adalah sebagai tiang agama. Jadi kenapa sholat dikatakan sebagai tiang agama? Karena sholat merupakan rukun wajib utama dalam Islam. Dan alasan yang kedua itu karena sholat juga menjadi dasar utama kuatnya iman seseorang. Nah, jika ibadah sholatnya baik, maka ibadah-ibadah yang lainnya juga akan ikut baik, serta akhlak dan moralnya itu pasti akan baik. Dan selanjutnya, dampak sholat dalam perilaku sosial, yaitu jika seseorang itu sholatnya baik, teratur, dan tepat waktu, maka dirinya itu akan lebih sabar, lebih jujur, dan lebih memiliki akhlak yang baik. Pastinya baik juga cara menghargai orang tua, orang lebih kecil dibandingnya, dan teman-teman sebayanya. Dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti sholat berjemaah. Itu penerapan sholat berjemaah ini dapat menimbulkan rasa kebersamaan pada diri seseorang yang melakukan sholat berjemaah tersebut, sehingga rasa sosialismenya itu lebih meningkat. Dan ada contoh lain itu seperti orang yang sering melaksanakan sholat tepat waktu, pasti dia lebih sabar lagi gitu.